Brans di arah top lane, farming coba untuk berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Ripo Dua, dan juga Cloud satu. sekarang juga udah mulai berpisah. Mandiri Turtle Camp. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya harga dan kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane sudah memancing Sudah mulai keributan. bersuara. Albert tidak ada purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Pin ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini masuk di pertahanan dan Aegis gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabran. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah Purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Bigetron Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Yes, Jadi itu kayak sekedar nakut-nakutin nakut-nakutin gitu. doang, udah gue bilang, nakut-nakutin Iya, doang. tapi ternyata hardguardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Betul. Pak Pulung, pas pam, Brans. Pas Pak Brans. Iya, ini dia pas pam Brand dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13. Bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim Hierarchy Hoshi. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan satu gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Psycho dengan burst damage yang dikeluarkan dengan satu bucket Soul dan juga darkeningnya bisa menemukan Brans atau Jabran secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau kelas kali ini nggak bakal dipaksa sama tim Hierarchy Hoshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan. Psycho masih bertahan, belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, satu kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana dan bakal dipaksa tim fight oleh Bigetron Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim Hierarchy Hoshi harus sudah standby di area top lane karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick off begitu saja dari Brans, hampir mendapatkan seorang Skylar. Tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan Turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap. Sekarang untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blazing launcher dikeluarkan begitu aja. Chaos Soul di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela-nya udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans Turtle lagi. berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1 dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha karena mereka berhasil mendapatkan Turtle-nya, Profesor. Iya, tadi Turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane, satu turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, Hierarchy Hoshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, Hierarchy Hoshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memaksakan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipaksakan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan satu objektifnya. Ya, malah Hierarchy Hoshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur. Karena Turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane. Dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih jalan, Nyangkut-nyangkut ya tadi. Masih Putus. jalan, masih- Putus. Yang ini kayaknya putus, yang, Yang ini ini, juga karena ada. jungle-nya habis. Iya. Habis jungle-nya. Putus. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane
sedikit kerugian untuk tim Bigetron Alpha karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim Ararkioshi. Lihat, ada satu bola lumba-lumba, dihajar begitu saja. Damage terlalu besar, ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan satu player dari tim Bigetron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya benar sekali, sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari Ararkioshi. Di bagian tengah, Saiko sedikit lagi dilemparin ban, untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk Ararkioshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya, Prof, apa aja nih, Prof? Ya ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Saiko. Dan mau gak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari Ararkioshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan tapi Bruno-nya. kali ini Profesor kayaknya Darkening udah nggak ada untuk Saiko dan ternyata baiting dari Saiko nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Saiko nggak berhasil ditangkap oleh seorang Brans dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap untuk mengejam-ejam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah cumi-cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Alpha dari tim Ararkioshi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana bakal coba dihajar begitu saja. Ada planting duet karena Albert yang dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day, berhasil mendapatkan finish. Ada lumba-lumba di sana, menyelamatkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua menuju ke seorang Albert, tapi bahkan double kill didapatkan begitu saja. Sang bayi alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming, udah didorong begitu saja 40. Jabras menjadi pilihan, tapi Darkening with flicker. Saiko save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, Bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka balik lagi sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan Blazing Duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada Blazing Duet, ketika tidak ada combo dengan Hardcut dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi Ararkioshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Saiko, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman Ararkioshi terutama Albert yang tadi terkena Blazing Duet dari belakang ini berhasil, dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi Ararkioshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha goldnya kali langsung ini swing jauh banget. goldnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya, dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Hingga R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi, tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, Ararkioshi melakukan snowball ini dengan cukup baik dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, Procreate to Win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha dan kita tunggu pantun dari CEO Ararkioshi. Oke. Iya, kita tunggu dari Pape ya. Kita tunggu dari Pak apa ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane maka coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile di arah top lane bersama dengan super minion Baba Losar Roman tangan bebas, tidak ada pengawal sama sekali 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar terus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit. Lihat dengan puppet stringnya bahkan R7 Robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup panjang. Ada Skylar di sana. Skylar bakal coba patuh. Diving ke arah belakang. Blazing duet dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar. Dan bahkan di arah mid lane dari Babers yang tumbang. Tak begitu bagaimana sekarang Skylar. Dan di arah bottom lane. Ribu sekarang tumbang. Masih coba untuk kabur. Ini Peternya masih selamat Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor Turret di bagian atas sana. Udah hancur di bagian bawah, udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar Ya is coming, ampun. Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan dan kali ini juga ada seorang Brans di arah top lane, masih tumpang begitu saja. Dan lihat tersisa 3 flash, ini bencana
One